yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu beserta koordinasi pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah. Tergantung di untuk waktu untuk materi tadi kan sudah disampaikan tentang jadwal pelaksanaan imunisasi, kemudian teknis-teknisnya. Untuk materi saya itu mengenai penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau disebut dengan PD3I. Nah, PD3I itu adalah penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi tujuan dari bulan imunisasi anak sekolah itu adalah untuk memberikan imunisasi atau kekebalan tubuh agar anak-anak itu bisa terhindar dari penyakit. Yang pertama ada difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, kemudian campak, rubella, poliomielitis, hepatitis B, pneumovirus influenza tipe B, pneumococcus, Japanese encephalitis, human papillomavirus atau HPV. Nah, ada lagi penyakit-penyakit lain yang tidak termasuk dalam program imunisasi nasional seperti pneumokokoid, influenza, rotavirus, mams, varicella, hepatitis A dan rabies. Pertama itu difteri, yang tadi ya, DD sama TB itu untuk mencegah penyakit difteri yang diberikan pada anak kelas 1 SD. Untuk difteri sendiri itu biasanya penyebabnya adalah bakteri Corynebacterium diphtheri. Nah, difteri ini menular lewat udara. Jadi kalau anak yang terkena difteri itu atau berbicara, itu dia bisa menularkan penyakit difteri pada anaknya. Nah, untuk gejalanya biasanya itu ada muncul selaput putih keabu-abuan di rongga tenggorokannya. Jadi selaput ini sudah berdarah dan bisa menutupi jalan nafas sehingga anak biasanya lehernya bengkak sama ada hambatan jalan nafas. Nah, ini untuk gejalanya biasanya demam, ada muncul keabu-abuan di saluran nafas di tenggorokan, sehingga menyebabkan penelan, kemudian lehernya membengkak sama sesak. Dan biasanya komplikasi atau hal yang memperberat penyakit difteri itu adalah adanya sumbatan di jalan nafas. Nah, untuk penyebabnya karena dia menyebar lewat udara, jadi kalau ada penderita difteri yang batuk atau bersin, kumannya akan menyebar di udara, sehingga kalau terhirup oleh mulut yang lain atau teman-teman yang lain, maka si bakteri tadi akan berkembang biak di tenggorokan, kemudian bisa menyebar ke seluruh tubuh si pasien. Nah, saat dia berkembang, dia akan menyebabkan munculnya atau terbentuknya membran yang berwarna putih abu-abu. Nah, untuk pencegahannya itu dengan imunisasi lengkap sesuai usia. Kalau yang imunisasi lengkap itu ada DPT, HB, HIV, DP, dan TB. Nah, kalau difteri itu yang DP sama TB itu kelas 1. Nah, kemudian penggunaan masker dan PHBS, kemudian pemberian antibiotik bila ada kontak erat. Misalnya ada penderita difteri yang ditemukan, maka diberikan juga antibiotik untuk keluarga dan kontak erat dengan penderita. Kemudian diberikan juga anti difteri serum dan antibiotik untuk penanganannya. Nah, yang kedua adalah pertusis. Tadi kan TB, DPT, D-nya difteri, T-nya pertusis. Nah, pertusis itu atau batuk hujan atau kita kenal dengan batuk sehari-hari. Itu penyebabnya adalah bakteri Bordetella pertussis. Dan bakteri ini biasanya ya pertusis atau batuk sehari-hari atau batuk hujan. Dulu menyebutnya batuk hujan. Jadi batuk yang keras selama sehari-hari atau terus-menerus. Nah, biasanya karena batuknya terlalu keras dan terlalu lama, sehingga menyebabkan perdarahan di mata dan kulit si anak. Jadi matanya merah sama ada perdarahan atau kemerahan di sekitar mata atau kulit di bawah mata. Nah, untuk gejalanya, karena dia adalah batuk sekali-kali, gejalanya adalah batuk yang terus-menerus lebih dari 2 minggu dan tanpa jeda, yang penting itu tidak ada gejalanya. Kemudian ada
bilon di bawah mata. Kemudian untuk yang memperberat penyakit perkusi itu biasanya adalah radang paru. Jadi karena batuknya terlalu sering sehingga menyebabkan radang pada paru-paru. Juga biasanya pada bayi bisa menyebabkan kematian yang mencegahkan. Untuk pengobatan itu diberikan antibiotik. Kalau sudah parah biasanya dilakukan perawatan di ruang ICU. Untuk pencegahan karena dia bisa dengan imunisasi, kita lakukan pencegahan dengan pemberian imunisasi yang lengkap DPT. Kemudian penggunaan masker dan PHBS karena dia menular lewat udara. Kemudian pemberian antibiotik profilaksis pada kontak. Nah, tadi kan DPT ya dicari atau tetanus. Yang ketiga tetanus. Tetanus itu sudah terdengar ya, itu adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Jadi biasanya menyebabkan kejang pada bayi atau pada anak-anak juga bisa, pada dewasa juga bisa. Jadi biasanya kejangnya ini bisa menyebabkan kematian. Nah, kalau pada bayi biasanya tetanus itu karena mungkin pertolongan persalinan yang tidak steril, alat-alat yang tidak steril, atau pemotongan pariwisata yang tidak steril. Nah, untuk gejalanya itu seperti digambar di kalian, jadi kalian sama tangan kakinya kaku, kemudian mulutnya lucu. Kadang kalau sama berat gejalanya bisa menyebabkan kematian. Yang untuk pencegahan untuk tetanus itu biasanya kita berikan kalau sudah dia ada luka atau ada media kuman tetanus bisa masuk, kita berikan anti tetanus lewat suntikan atau kita berikan antibiotik. Kemudian untuk luka kita berikan perawatan yang baik, kita tidak boleh kotor, tidak boleh basah, tidak boleh terjadi infeksi supaya tidak terjadi penyakit tetanus. Kemudian untuk pencegahan imunisasi lengkap ya DPT, HB, HIV, TB, dan TB. Kemudian persalinan yang bersih dan steril. Jadi dilakukan di fasilitas kesehatan, tidak boleh di rumah. Kemudian pemotongan pariwisata secara steril. Dan orang yang sudah sembuh dari tetanus pun tetap diberikan imunisasi karena kekebalannya kan tidak seumur hidup. Jadi diberikan booster supaya kekebalannya tetap ada. Kemudian yang paling sering dari tuberkulosis, penyebabnya bakteri juga, bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang tulang, sendi, dan suatu otak. Jadi kalau sekarang itu TB itu atau tuberkulosis atau flek yang kita menyebutnya itu nggak hanya menyerang paru-paru. Kadang ada orang yang operasi kelenjar misalnya, karena pas dicek penyebabnya adalah bakteri tuberkulosis. Jadi tidak hanya menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ-organ. Kemudian tidak semua orang yang terinfeksi bakteri tuberkulosis itu jatuh sakit. Ada yang sehat-sehat saja, padahal terinfeksi tuberkulosis, tapi memang mungkin tidak bergejala sehingga tidak batuk. Karena kan biasanya kalau gejala yang paling khas itu adalah batuk ya, tapi ternyata dia tidak batuk, padahal dia terinfeksi bakteri tuberkulosis. Nah, untuk tuberkulosis sendiri itu bisa diobati. Di puskesmas juga ada obatnya. Jadi kita berikan pemberian obat dot selama 6 bulan. Jadi sudah paketan, nanti bisa diminum selama 6 bulan sampai dia akan sembuh. Dan untuk pengobatan TB itu gratis. Jadi kalau TB tidak diobati bisa menyebabkan kecacatan dan kematian. Sehingga dari pemerintah juga diberikan program pengobatan secara gratis. Nah, untuk TBC sendiri itu sangat efektif diberikan melalui fungsi DCP. Jadi kalau misalnya sudah mendapatkan imunisasi yang lengkap, itu pasti sudah dapat DCP. Sehingga penyakit itu bagus. Yang selanjutnya adalah campak atau measles. Untuk campak berbeda dengan difteri dan tetanus. Kalau campak itu menyebabkan adalah virus. Virusnya adalah virus genus Morbilli dari keluarga Mycopharyngidae. Jadi ini sejenis virus. Nah, untuk gejalanya biasanya ada demam,
Biasanya kalau virus demamnya tinggi selama 3 hari atau lebih, ada bercak kemerahan atau ruam di kulit dan munculnya dari belakang badannya, jadi merah-merah dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, yang khasnya itu adalah conflict sign atau conflict spot, jadi ada bercak putih warna keabuan di pipi bagian dalam, jadi di sini bagian dalam. Itu adalah khas dari campak. Nah, biasanya setelah 7-30 hari warnanya dari kemerahan akan berubah menjadi kehitaman dan akhirnya menjadi putih. Nah, sebagai macam dari campak itu akan jadi kalau dia dalam lebih bagus dia akan sembuh sendiri. Itu kalau untuk campak. Nah, untuk tata laksana pada virus itu ada yang diberikan terapi seperti diberikan obat flu panas, diberikan vitamin, diberikan obat-obat penyembuhan nyeri atau gatal. Jadi tidak perlu dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah. Kemudian antibiotik diberikan apabila ada infeksi. Untuk obat-obatan itu diberikan vitamin A tinggi yang 100.000 ml untuk usia 6-1 tahun dan 200.000 ml untuk usia di atas 1 tahun. Jadi kalau misalnya pada yang kasusnya lebih buruk atau ada komplikasi bisa diulangi lagi. Jadi vitamin A itu juga bisa untuk mencegah penyakit pengobatan penyakit campak. Nah, yang selanjutnya adalah rubella. Rubella ini juga sama, penyebabnya adalah virus. Karena dia virus, biasanya dia bisa mati oleh cahaya matahari bahannya, dan dia bisa mati karena pemanasan. Nah, biasanya rubella ini menular dari ibu hamil kepada bayinya, karena virus rubella ini dapat menembus placenta. Jadi bila ibu hamil menderita rubella, itu bayinya bisa terinfeksi juga. Nah, biasanya pada ibu yang menderita rubella itu bayinya bisa mengalami gangguan tumbuhan, cacat atau bahkan lahir mati, karena ada congenital rubella syndrome. Jadi ada penyakit rubella pada ibu hamil, kemudian komplikasi bayi yang dikandungnya. Selain menular dari ibu hamil kepada bayi yang dikandungnya, rubella tadi juga bisa menular lewat droplet atau udara. Misalnya menderita batuk atau bersin, maka virusnya bisa menyebar di udara. Nah, virus rubella tadi akan berkembang biak di nasofaring di tenggorokan, kemudian bisa menyebar ke tubuh. Masa inkubasinya sekitar 4-7 hari. Nah, setelah terinfeksi, setelah terinfeksi biasanya akan gejala seperti flu. Jadi ada batuk, pilek, demam, kemudian ada gejala. Jadi kalau gejala campak itu virus, kemudian juga ada ruam tadi ya, kemerahan, kemudian biasanya kemudian juga biasanya ada gejala misalnya gejala hening, juga ada yang atau alkalanya. Yang tadi ya untuk pengobatan rubella syndrome ini biasanya menyerang pada bayi yang dikandung dari ibu yang terkena. Nah, ini biasanya mengakibatkan gangguan tumbuh kembang pada janin, ada yang ada mental, ada gangguan tuli, IQ rendah, mikrosefali berupa kepalanya kecil, kemudian gangguan fungsi jantung, PDA, katarak, glaukom dan pembukaan. Ini biasanya terjadi karena infeksi virus rubella pada ibu hamil. Untuk pencegahan rubella dan pengobatan rubella syndrome itu diberikan imunisasi campak rubella anak-anak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan usia kelas 1. Jadi manfaatnya sangat banyak. Anak-anak itu akan terhindar dari penyakit campak dan rubella. Ya, kalau misalnya anak itu terkena campak rubella, sangat berbahaya di kemudian hari. Jadi saat dia sudah diimunisasi campak rubella, dia akan menjadi pencegahan sampai dewasa. Nah, yang selanjutnya adalah polio, meningitis atau polio, penyebabnya virus polio. Virus polio ini bisa menginfeksi semua umur dari anak sampai dewasa, tapi paling sering pada anak-anak.
Gejalanya mungkin sering lihat ya bapak ibu ada kelumpuhan atau kakinya mengecil ya, jadi bengkok ya seperti itu. Dia biasanya menyerang kaki atau tangan. Virus polio itu masuk lewat makanan atau minuman yang terinfeksi. Jadi virus polio tadi bisa masuk ke tubuh kita lewat makanan atau lewat minuman. Dan masa inkubasinya cuma 5-35 hari. Dia tidak ada gejala, namun bisa menularkan ke orang lain. Nah biasanya gejala awalnya demam, kepala dan tenggorokan. Kemudian kelumpuhan terjadi pada 1% dari yang terinfeksi. Nah untuk pengobatan itu tidak ada pengobatannya. Jadi kalau sudah terkena dari polio, kita berikan terapi suportif, misalnya berganti vitamin D atau vitamin atau kita berikan alat bantu konsep atau kita berikan terapi suportif untuk mencegah atau mengurangi dampak kesehatan jangka panjang. Karena kan memang tidak bukan sesuatu yang sudah lumpuh, seperti itu sudah sifatnya menetap. Untuk polio itu dapat dicegah dengan imunisasi oral polio penuh. Jadi ada OPV sama PP. Nah, untuk polio ini diberikan pada bayi dan juga pada usia 9 bulan bersama dengan ASN. Kemudian hepatitis B. Nah, hepatitis B ini penyebabnya adalah virus hepatitis B. Biasanya dia bisa terinfeksi saat bayi, mungkin dari ibu yang juga menderita hepatitis B, menyebabkan pada bayinya pada saat lahir atau transmisi maternal. Juga misalnya pada orang dewasa. Nah, untuk pencegahan itu untuk hepatitis B bisa diberikan imunisasi hepatitis B. Nah, untuk imunisasinya sendiri itu biasanya diberikan pertama kali pada saat bayi belum berusia 24 jam. Kemudian diberikan bersama dengan imunisasi DPT, HB, HIV, ada vaksin pentavalent sesuai jadwal. Jadi karena dia nggak cukup satu kali pemberian, harus ada booster dan booster, sehingga dia diberikan bersama dengan vaksin yang lain. Nah, yang selanjutnya adalah Haemophilus influenza type B. Ini adalah virus influenza bakteri yang ditemukan di hidung dan tenggorokan anak. Jadi banyak sekali jenis bakterinya, tapi yang paling sering adalah yang type B. Nah, gejalanya sama seperti penyakit infeksi paru-paru ya, batuk, pilek, kemudian bersin-bersin seperti flu. Nah, penularannya lewat udara. Jadi saat penderita itu batuk atau berbicara atau bersin, maka bakteri tadi bisa menyebar. Nah, bakteri itu tinggal di hidung dan tenggorokan anak-anak dan dapat menularkan ke orang lain. Jadi biasanya menyebabkan penyakit pneumonia, meningitis, dan penyakit lainnya, terutama pada balita. Jadi kalau anak-anak tidak diberikan imunisasi HIV, maka dia lebih berisiko terkena penyakit pneumonia. Jadi pneumonia sendiri kan cukup banyak ya pada anak-anak, itu batuk, pilek, demam tinggi, sesak nafas, nafas yang cepat, itu yang pneumonia. Kalau yang meningitis biasanya demam tinggi, jadi kepala, muntah, kejang, bahkan sampai adanya kesadarannya menurun. Jadi vaksin imunisasi Haemophilus influenza yang type B ini fungsinya untuk mencegah penyakit pneumonia. Jadi penting diberikan pada anak-anak untuk mencegah penyakit di kemudian hari. Nah, untuk pencegahan, karena dia disebabkan oleh bakteri, bisa diberikan antibiotik. Kemudian yang paling efektif juga dengan imunisasi dengan vaksin yang mengandung antigen HIV, yaitu yang tadi DPT, HB, dan HIV pada bayi diikuti booster pada usia 18 bulan. Jadi tentunya imunisasi dasar lengkap adalah untuk mencegah berbagai macam penyakit.
parah itu kumannya bisa menyebar. Nah, untuk pneumonia sendiri itu adalah penyebab kematian utama pada anak-anak. Jadi sangat banyak sekali, sangat tinggi sekali kematiannya. Dengan vaksin pneumonia ini harapannya bisa menurunkan angka kematian akibat penyakit pneumonia pada anak-anak. Nah, ya, untuk imunisasi PCV itu diberikan pada usia 2, 3, dan 12 bulan 3 kali. Kemudian selain vaksinasi juga bisa dilakukan pencegahan dengan PHBS, mengurangi polusi di rumah, menjadi asap rokok, konsumsi makanan bergizi, dan asumsi pada bayi sampai 9 bulan. Ini adalah infeksi encephalitis. Ini disebabkan oleh nyamuk, namanya nyamuk Culex. Jadi nyamuk ini akan menggigit binatang yang terinfeksi, kemudian nyamuk yang terinfeksi penyakit ini dan dia akan menggigit ke orang atau manusia sehingga terjadi penularan. Jadi media penularannya adalah nyamuk. Nah, untuk gejalanya sama seperti itu ya, demam, batuk, pilek, mual, muntah, tidak sama. Kadang pada anak bisa disertai kejang karena demamnya tinggi. Nah, untuk pencegahan tidak ada yang spesifik, tapi yang paling efektif adalah imunisasi. Nah, yang selanjutnya adalah imunisasi prematur atau HPV. Ini sudah diberikan ya pada anak siswa perempuan usia kelas 5 dan 6. Nah, untuk HPV ini sangat efektif untuk mencegah penyakit kanker serviks pada perempuan. Jadi penelitian mengatakan bahwa anak atau siswa yang diberikan vaksinasi HPV ini angka kejadian kanker serviks itu benar-benar sangat rendah, jadi sangat efektif sekali. Dan ini gratis, waktu itu berbayar, sekarang sudah gratis. Nah, HPV ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan dapat menyebabkan pembiluman dan kanker. Jadi virus ini sangat menular. Kemudian sangat menyebar dengan sangat mudah melalui kontak kulit. Kemudian untuk gejalanya biasanya ada gejala. Biasanya kalau tahap awal itu tidak ada gejala, tanpa gejala. Kemudian hampir setelah berapa terinfeksi baru muncul gejala. Kemudian butuh waktu lebih lama lagi sekitar 20 tahun sampai bisa menjadi penyakit kanker serviks. Jadi biasanya kalau masih tahap awal itu tidak ada gejala, tapi setelah tahap lanjut dia menjadi kanker baru biasanya ada gejala. Jadi ada perdarahan, nyeri pinggang, nyeri panggul, telur cairan yang tidak normal, berat badan turun. Kalau pada tahap lebih lanjut bisa terjadi anemia atau anemia rendah, berat badan rendah dan lain sebagainya. Jadi karena dia sifatnya katakan butuh waktu berpuluh tahun sampai berpuluh menjadi kanker. Makanya pencegahannya dilakukan sebelum anak itu menikah, jadi saat dia masih usia 11 sampai 12 tahun. Karena kan vaksin itu butuh waktu untuk menimbulkan kekebalan pada tubuh si penderita. Jadi kalau sudah pernah melakukan hubungan seksual, vaksinnya nggak efektif. Tapi kalau belum pernah itu lebih efektif. Nah, ini untuk pencegahan kanker serviks itu yang pertama pencegahan primer diberikan vaksinasi HPV tadi pada usia 9 sampai 13 tahun. Kemudian pencegahan sekunder pada usia 30 sampai 49 tahun. Yang tersier itu dengan melakukan tindakan sampai kasus pneumonia. Jadi yang kita lakukan adalah pencegahan yang primer. Jadi pencegahan dengan vaksinasi HPV pada usia 9 sampai 13 tahun.